Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Siti Kirana Adimulya di program Sejarah Indonesia. Hari ini, 30 September, kita kembali mengenang peristiwa kelam G30 SPKI di tahun 1965. Hari ini, fokus kita tertuju kepada Museum Sasmitaloka Ahmad Haris Nasution yang merupakan saksi bisu dari peristiwa penculikan pada malam itu. Rumah di Jalan Tengku Umar ini menyimpan banyak kisah heroik dari Letu Pierre Tendean yang mengorbankan diri dan kisah pilu dari putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution. Untuk laporan langsung, kami telah terhubung ke rekan kami, Risma Wulandari. Silahkan. Terima kasih Siti Kirana, saya Risma Wulandari melaporkan langsung dari Kompleks TNI Angkatan Darat di Cijantung, Jakarta Timur. Tepat di belakang saya adalah sebuah rumah Ahmad Nasution, purnawirawan TNI yang berusia 67 tahun yang terlibat dalam insiden mencurigakan pada malam 30 September. Ahmad Nasution dikenal sebagai sosok yang tenang, disiplin, dan rendah hati. Beliau adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat yang selama karirnya dikenal aktif dalam misi perdamaian PBB di Timur Tengah dan pelatihan militer nasional. Yang menarik, Ahmad adalah keponakan dari Jenderal Besar Ahmad Nasution, tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia dan salah satu target utama dalam peristiwa G30S tahun 1965. Kini, setelah pensiun, Ahmad Nasution banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama istrinya, Ibu Marni Nasution, dan seorang cucu laki-laki berusia 8 tahun bernama Ryan. Ia juga dikenal sebagai pengajar tidak tetap di sejumlah seminar kebangsaan dan pelatihan bela negara untuk pemuda. Di mata warga sekitar, beliau dikenal sebagai figur panutan yang sering memberikan ceramah sejarah dan menjadi rujukan dalam hal-hal nilai kebangsaan. Baik, tepat di belakang saya ada tembok replika dari kejadian pada malam 30 September yang dimana Bapak Nasution ini menyelamatkan diri dari pasukan Cakrabirawa. Dan ini hanya tembok replika yang aslinya ada di belakang. Nah, di sini terdapat tembok yang asli setinggi ini. Baik, sekarang saya Risma Wulandari ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Bapak Ali. Bapak Ali. Oke. Nah, baik Bapak yang ngurusin rumah ini. Ya, termasuk saya. Kita ada 4 anggota personel yang merawat dan mengurus Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Salah satunya Bapak Sunarti, Bapak Anwar, Bapak Ali, sama Bapak Sabto. Kalau boleh tahu Pak, dari tahun berapa? Kalau museum ini diresmikan tahun 2008 dan kami masuk dari tahun 2019. Jadi berbagai macam anggota yang baru masuk ke sini. Kalau Bapak sendiri dari Kalau tahun saya dari tahun 2019. Baik Pak, kalau untuk mengurus museum ini ada kesusahan nggak sih Pak? Untuk kesusahan di museum ini ya kebetulan bersyukurlah kita masih digampangkan karena ini benda-benda koleksi sejarah tahun 65, barang-barang keluarga atau barang-barang dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, untuk susah gampangnya di sini tergantung kita sebenarnya. Untuk koleksinya ada di sini, menurut kami tidak ada yang susah untuk dikoleksi. Terus Oke, kalau selama Bapak ngurus sini ada gak sih Pak? Kan biasanya kalau museum kan peninggalan lama kan suka kayak horor gitu Pak. Di sini suka ada kejanggalan gitu nggak Pak? Untuk horor di sini tidak ada. Sini tergantung orangnya. Jadi orangnya itu di sini kalau momen-momennya kemungkinan ada orang yang melihat koleksi yang ada di dalam, mungkin mengingat tahun 1965 kejadian, mungkin dibilangnya itu sedih. Tapi kalau horor nggak ada. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Oh iya, ada berapa Pak? Kalau masalah pengunjung naik turun. Oh, naik. Dari tingkat kemungkinan 5 sampai
300. Oh, Kadang-kadang ada sampai 300. Kenapa? Kadang-kadang ada kunjungan dari Universitas Ahmad Yani, yaitu mereka kadang 300 orang ditambah sama orang umum seperti itu. tapi itu berarti buat memandunya itu Bapak ganti-gantian? Ganti-gantian, jadi kami ganti-gantian dan bila mana ada tembusan ya kita mungkin barengan. Barengan. Seperti itu. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, suasana tenang keluarga Nasution berubah mencekam. Puluhan anggota pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang dipimpin Letkol Untung, masuk dengan senjata lengkap. Mereka mendapat perintah untuk menangkap beberapa jenderal tinggi Angkatan Darat, termasuk Jenderal Nasution. Namun operasi tidak berjalan mulus. Dalam kegelapan dan situasi panik, mereka melakukan kesalahan identitas. Ajudan pribadi Nasution, Letnan Pir Tendean, yang tengah berada di rumah, ditangkap dan dibawa pergi karena disangka sebagai Jenderal Nasution. Pir akhirnya menjadi salah satu korban yang kemudian ditemukan di lubang buaya. Sementara itu, Jenderal Nasution sendiri berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari ke halaman belakang, melompati tembok tinggi rumahnya. Upaya pelarian itu membuat kakinya terluka, tetapi berhasil menyelamatkan nyawanya. Setelah bersembunyi, beliau kemudian sempat mencari perlindungan ke kedutaan Irak sebelum akhirnya kembali menjalin koordinasi dengan rekan-rekan perwira Angkatan Darat untuk menghadapi situasi darurat. Namun, tragedi lain justru menimpa keluarga. Putri kecilnya, Irma Suryani, yang saat itu masih berusia 5 tahun, terkena peluru nyasar ketika pasukan menembakkan senjata ke arah rumah. Suasana panik dan tangisan menyelimuti malam itu. Meski sempat mendapat perawatan, Irma tidak tertolong. Ia meninggal dunia akibat luka tembak tersebut. Peristiwa ini meninggalkan luka batin mendalam yang tidak pernah terhapus dari ingatan keluarga Nasution. Pemirsa, jika kita melihat lebih dekat, rumah ini menyimpan banyak cerita. Di bagian belakang masih ada tembok yang konon dilompati Jenderal Nasution saat melarikan diri. Di ruang keluarga tersimpan jejak tragedi yang menimpa putri beliau. Semua ini memperlihatkan bagaimana peristiwa besar dalam sejarah bangsa juga membawa penderitaan personal yang begitu dalam. Peristiwa penyerangan rumah Nasution merupakan bagian dari operasi yang luas, yang kita kenal sebagai Gerakan 30 September atau 30 SPKI. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan para jenderal yang dianggap anti-komunis. Gerakan ini kemudian diketahui memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia, yang saat itu berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi komunisme. Sebagai tokoh militer yang tegas menolak komunisme, Jenderal Nasution memang menjadi target utama. Namun, meski lolos dari maut, beliau harus menanggung kehilangan seorang putri serta seorang ajudan yang setia. Kejadian ini semakin memperkuat tekad Angkatan Darat untuk menumpas gerakan tersebut dan mempertahankan keutuhan bangsa. Untuk mengenang dan memberi pelajaran kepada generasi muda, pada tahun 2008 pemerintah meresmikan museum ini. Museum tersebut menyimpan artefak bersejarah, termasuk senjata yang digunakan pasukan, barang-barang pribadi korban, dokumen penting, serta diorama yang menggambarkan situasi malam penyerangan. Museum ini tidak hanya menjadi tempat peringatan, tetapi juga sarana edukasi agar generasi penerus memahami arti penting mempertahankan ideologi bangsa. Baik, itu dia cuplikan kelam pada malam 30 September 1965 di kediaman Ahmad Haris Nasution. Saya Risma Wulandari, kembali ke studio. Terima kasih kepada Risma Wulandari atas laporannya langsung dari Museum Sasmita Loka Ahmad Haris Nasution. Kisah malam 30 September di kediaman Jenderal Besar Ahmad Nasution menjadi pengingat yang menyakitkan namun penting. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus kita jaga dengan semaksimal mungkin agar peristiwa berdarah ini tidak terulang di kemudian hari. Tetap bersama kami. Saya Siti Kirana Adimulya pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.